Ekowisata merupakan wisata yang berfokus pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan sumber daya alam dan industri kepariwisataan. Bentuk wisata ini sangat erat kaitannya dengan prinsip konservasi. Berdekatan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, terdapat suatu desa yang sedang berkembang menuju kawasan ekowisata. Namanya Desa Batu Katak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Darwin Ginting adalah salah seorang penggagas ekowisata Desa Batu Katak. Pemuda asal Binjai ini pernah kuliah di Malang untuk kembali membangun desa ini dengan ilmu pariwisata yang ia dapatkan. Darwin tidak sendiri. Bersama warga Desa Batu Katak, ia mengembangkan desa ini menjadi kawasan ekowisata sejak tahun 2012. Tak mudah pada awalnya mewujudkan desa ini menjadi kawasan ekowisata. Darwin terkadang harus berselisih paham dengan warga setempat. Perlahan, usahanya mulai membuahkan hasil. Batu Katak kini menjadi sebuah destinasi ekowisata yang tak hanya memberikan pendapatan tambahan, tetapi juga kesadaran akan pentingnya konservasi bagi masyarakat. Apa kabar pemirsa? Saat ini saya dan tim Selasar Budi sedang berada di Desa Batu Katak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan oleh Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL, kawasan ini atau Desa Batu Katak ini sudah dijadikan sebagai desa middle konservasi. Dan di balik semua ini tentu ada orang-orang yang menggagas tentang ide ekowisata ini. Dan saat ini saya sudah hadir bersama saya, Bang Darwin Ginting, salah seorang penggagas konsep ekowisata. Maju-ajuah, Bang Darwin. Maju-ajuah, Mbak. Apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih banyak, Bang. Saya berasa makin sehat nih pemirsa karena menyatu dengan alam begitu asri, ada suara air ya, natural sound ya. Jadi begitu banyak oksigen, Bang. Ya, free ya. Free. Nggak perlu beli. Iya, kalau biasanya hiruk pikuk kesibukan di kota Medan dan sekarang escape sebentar nih bersama Bang Darwin. Ya. Bang Darwin, sebenarnya ide awal ada konsep ekowisata untuk daerah Batu Katak ini berasal dari Abang sendiri kah atau bagaimana? Iya, ini berawalnya ya dari teman-teman, ada beberapa tim, ya, ada beberapa orang kita dari satu tim, yaitu dari Pak Camat kita dulu, yaitu Bapak Sekula Singarimbun, ada juga dari Taman Nasional itu dari Pak Wayan Dadu, Pak Diro, Pak John Maruli Purba, Pak Tumin, dan Pak Sinreyana. Dan dari masyarakat sendiri, itu saya sendiri, Darwin Ginting, ada juga Pak Ngelemi Sinuraya, ada Pak Sadaukur PA, dan Pak Serasi Singarimbun. Jadi di saat ini kami dipertemukan di kantor camat, dipanggil oleh Pak Camat, Pak Sekula Singarimbun. Dia juga adalah seorang putra asli dusun ini, dan dia mengumpulkan kami dan berharap kita bisa membangun ekowisata di Batu Katak ini dengan sebaik-baiknya. Di saat perjalanan kita masih 2 tahun, Pak Sekula Singarimbun meninggal dunia. Jadi dia tidak bisa menyaksikan secara langsung bagaimana perkembangan dusun ini, tapi kita yakin, saya yakin dia bangga dengan yang telah terjadi di kampung ini gitu. Ya, sudah berkontribusi banyak untuk masyarakat ya. Sebenarnya seperti apa kondisi desa ini dulunya, Bang Darwin, ketika sebelum disulap nih menjadi ekowisata seperti ini? Karena saya lihat banyak sekali turis mancanegara yang datang ya ke daerah ini dan mereka berlama-lama. Ada kabarnya yang sampai 8 bulan, sampai setahun betah di sini ya, Bang Darwin. Dulu seperti apa? Jadi sebelum 2012 itu, nah kita start di sini 2012, sebelumnya itu dari infrastruktur kita sendiri pun ya masih kurang ya, kita masih jalan berbatu-batu. Yang image masyarakat dulu, Dusun Batu Katak ini adalah Dusun Jin Buang Anak ya, karena sungguh-sungguh terpencil gitu kan. Terpencil, kemudian minim fasilitas, aksesnya juga. Jadi selama 6 tahun ini udah berjalan, ini perkembangannya sudah jauh dari yang kita lihat sebelumnya ya. Dan kita juga
banyak didatangi dari turis-turis mancanegara itu yang baik dari umumnya dari New Zealand, Australia, dan belakangan ini ada yang dari Jerman, ada dari Iran, ada juga dari Belanda. Mereka datang kemari dan mereka tertarik dengan alam kita. Ya, mereka bukan tertarik dengan kegiatan-kegiatannya, malah mereka lebih tertarik dengan apa yang sekarang ada seperti sekarang ini di Batu Katak. Dulu ini tanamannya ini kebun sawit semua di lahan kita. Jadi secara bertahap kita rubah lagi. Desa Batu Katak memiliki banyak potensi ekowisata. Mulai dari hutan yang kaya akan aneka satwa dan tumbuhan, gunung kapur, gua-gua, hingga pemandian alam di Sungai Simbelang yang segar dan memanjakan mata. Beraneka potensi ini pun menarik wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang ke sini. Bang Darwin, Ya. karena serius sekali memang untuk kembali ke kampung halaman yang tadi mengubah yang tadinya desa ini terpencil, tertinggal, tempat jin buang anak tadi, itu semuanya sekarang image-nya sudah berubah. Sudah saat ini masyarakat sangat mengapresiasi desa ini dan dikenal sebagai ekowisata. Karena itu Abang juga pergi ke Malang dan belajar pariwisata di sana. Iya. Boleh cerita pengalaman apa yang dibawa dari Malang ke sini gitu? Ya, banyak pengalaman yang saya dapat waktu di Malang itu ya, termasuk etika profesi, bagaimana kita harus melayani tamu. Nah, di situ yang saya bawa kemari dan masyarakat kita disitulah yang kendala terbesarnya. Mereka tidak terbiasa dengan bahasa sopan santun kebarat-baratan. Ya kan, ibarat kalau di Jawa itu bahasa sopan santun keraton. Ya. Nah, dan Halus begitu ya, halus, jadi kan kita menghadapi tamu memang seperti itu. Ya. Dan saya juga banyak melihat daerah-daerah di Jawa, di Pulau Jawa itu, ya saya merasa bahwa kadang desa terpencil yang tidak punya potensi, tapi mereka bisa membuat desa itu menjadi desa edukasi, gitu kan, tempat pembelajaran, walaupun di sawah, kan gitu. Nah, saya melihat ya di kampung saya sendiri hal-hal ini kan banyak sekali. tapi kok nggak ada yang merasa ingin menyentuh seperti itu untuk meningkatkan ekonomi rakyatnya gitu. Dan disinilah saya ya mungkin menghabiskan seluruh yang saya tahu, pengalaman yang saya tahu, ingin saya tumpahkan semua di Dusun Batu Katak ini gitu, Mbak. Iya. Nah, ketika Abang membawa ilmu ini, ya tadi katakanlah sopan santun, tata krama, menyambut tamu itu harus ramah gitu ya Bang ya. Iya. Nah, itu dibawa kemari itu mengubah kebiasaan masyarakat yang tadinya dengan diri mereka sendiri, kemudian Abang mencoba begini loh, kita harus menjadi orang yang bisa melayani tamu dengan baik, pelaku wisata yang baik itu seperti apa Bang? Ada kendala yang Banyak. saat itu banyak ya? Banyak. Yang paling diingat apa Bang Darwin? Yang paling banyak kendala kita ini adalah mereka tidak mengetahui bagaimana seharusnya melayani dengan baik dan menjelaskan apa yang mereka dapati di dalam perjalanan untuk trekking gitu ya. Nah, jadi ibaratnya knowledge mereka butuh lebih banyak lagi. Tapi paling berat yaitu belajar. Pemirsa. Bang Darwin ditahan dulu, nanti kita masih punya sesi berikutnya. Pemirsa, tidak hanya mengubah daerah ini dari yang tadinya adalah desa terpencil menjadi desa ekowisata, tapi ternyata desa ini juga memiliki keanekaragaman hayati loh. Seperti apa? Yuk kita lihat tayangannya berikut ini. Tak hanya wisata alam, Desa Batu Katak juga memiliki spesies flora dan fauna endemik yang menjadi daya tarik wisatawan, khususnya mancanegara. Ada spesies kera seperti siamang, black gibbon, dan white-handed gibbon. Ada juga bunga langka seperti Rafflesia acenas dan bunga bangkai atau Amorphophallus titanum. Selain kaya akan spesies endemik, desa ini juga bersih.
Di beberapa titik ekowisata terdapat tong sampah berupa karung goni yang ditegakkan dengan tiang besi. Menurut Darwin, kebersihan lingkungan ekowisata sangat penting. Karena lingkungan yang bersih akan berdampak pada kehidupan yang sehat dan nyaman. Bang, ternyata flora endemik di daerah ini juga adalah salah satu ciri pariwisata yang bisa ditonjolkan gitu dari Kabupaten Langkat. Ternyata tadi pemirsa kita sudah sama-sama lihat yaitu ada bunga bangkai. Nah, ini Abang menemukannya sendiri atau bagaimana ini? Sebenarnya bunga bangkai ini awalnya di masyarakat kita ini tidak ada gunanya sama sekali. Tidak berguna? Tidak berguna. Malah ada yang berpikir karena besarnya bunga, kalau anak-anak, wah ini bunga-bunga yang mengerikan. Awalnya, apalagi bau bangkainya. Tapi setelah kita buka di sini menjadi tempat ekowisata, pertama kali itu saya perkenalkan bahwa ke mancanegara ini loh bunga kami, dan mereka ya merasa bahagia bisa melihat bunga salah satu yang langka ya, dan di bunga Armopopalus ditanum namanya bunga bangkai ini. Bukan sama seperti beda lagi ya. Tapi itu adalah salah satu yang memang ini khasnya di sini, endemik khasnya ya. Di sini. Jadi kalau di perbukitan Gunung Kapur ini kita mudah menjumpai bunga bangkai ini yang disebut sama saya juga tahu dari teman-teman di Taman Nasional bahwa nama latinnya itu Armopopalus titanum, kan begitu. Nah, itu banyak. Dan ada juga yang menggunakan batangnya yang muda itu diambil untuk dimasak untuk jadi makanan babi, gitu, makanan ternak gitu kan. Tapi ya tidak berpotensi bagi mereka awalnya, tapi begitu mancanegara berduyun-duyun pingin melihat bunganya, nah terakhir sekarang udah sayang semua sama bunga itu. Nah karena bagi pemandu yang di sini mengantarkan hanya melihat bunga itu untuk mancanegara dicas 150.000 per orang. Nah, jadi kan itu udah bisa memberikan masukan kepada mereka. Kita juga punya Rafflesia di sini. Ada juga Rafflesia. Rafflesia ini tumbuhnya di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Jadi kalau untuk bagi pemandu kita hanya mengecek apakah dia mekar atau belum, itu tidak dikenakan biaya. Tapi kalau kita bawa tamu baik lokal dan mancanegara itu kita dikenakan permit dari Taman Nasional Gunung Loser. Dan itu kita punya dua di sini. Yang berarti kan ada bunga bangkai, ada Rafflesia. Ada Rafflesia. Itulah yang termasuk unggulan kita di ekowisata Batu Kata ini. Nah, pemirsa, ini menarik sekali bagaimana Bang Darwin bisa mengubah pola pikir masyarakat hingga mereka sadar bahwa ini adalah keanekaragaman hayati yang tidak dimiliki oleh di tempat lain dan ternyata ada di sini. Di tengah kesibukannya menjalani dunia ekowisata dan koperasi, Darwin juga menyempatkan waktu untuk menanam kopi, aren, dan pinang. Ia bahkan juga mencoba membiakkan bibit porang, tanaman yang masih satu kerabat dengan bunga bangkai. Dibandingkan dengan sawit, karet, dan durian, jenis-jenis tanaman ini tidak terlalu banyak diminati masyarakat Desa Batu Katak. Meski demikian, Darwin optimis bahwa tanaman yang kurang diminati masyarakat desa ini nantinya akan memiliki nilai jual yang tinggi. Bang Darwin ini sudah sibuk dengan mengembangkan desa ekowisata, kemudian bekerja juga di koperasi ya Bang Darwin ya. Tapi masih juga sempat menanam aren, kemudian kopi, dan juga pinang. Kenapa Bang? Nah, yang 3 jenis ini di masyarakat kita ini tidak berharga sebenarnya. Tidak berharga juga? Iya, ibaratnya kan ini kan termasuk tanaman yang belum mempunyai nilai jual yang tinggi dari dulu ya. Jadi pinang digunakan hanya untuk makan sirih, ya kan. Aren ini juga dulu digunakan masyarakat kita ya bagi yang mau silakan ambil arennya untuk diminum buat gula merah kan gitu. Nah kopi juga dulu di Desa Batu Kata ini, dusun Batu Kata ini juga ada dulu saya lihat pertama kali kemarin itu tanaman kopi dan itu gagal. Nah belakangan ini saya sering juga keluar saya juga sampai di Bener Meriah, Gayo, Aceh.
melihat bagaimana orang itu menanam kopi gitu, dan saya tertarik. Kenapa dulu di sini ada, tiba-tiba hilang, kan gitu. Jadi saya bercerita lagi dengan kawan saya, ketua Asosiasi Kopi Tanah Karo, si Benson Kaban. Nah, dialah yang mencarikan saya bibit ini, bibit kopi ini jenis Liberica. Jadi jenis yang ketiga masuk ke Indonesia waktu dibawa oleh penjajahan Belanda. Nah, ini datangnya dari Jambi. Nah, juga Pinang Liberica, Pinang Batara. Ini juga datangnya dari Jambi. Dan aren yang saya tanam ini datangnya dari Pak Klaras. Oh iya, yang peraih memang, Kalpataru ya. Iya, jadi itu yang saya tanam, dan harapan saya ke depan bercerita dengan beberapa tamu yang dari luar negeri juga. Bahkan ada yang berkata, kalau kau tanam pohon aren ini nanti, kalau saya masih hidup, saya akan bantu kau membuat gula semut. Dan ujung-ujungnya nanti akan ada sentra Ya. pembuatan gula aren, juga gula semut di sini ya. Iya. Wah, ini kan akan semakin positif untuk taraf perekonomian warga di sini ya, Bang. Iya. Bang, ngomong-ngomong, kalau turis-turis mancanegara itu menyatunya dengan masyarakat yang biasanya sambil edukasi, sambil ngajarin kepada mereka, ini apa saja sih kegiatannya? Kalau bersama warga biasanya kalau ada pesta kita, pesta-pesta adat tradisional, itu biasanya kita gabungkan ke dalam. Jadi tamu ini berinteraksi langsung bagaimana dia mengetahui kalau masyarakat kita ini mengadakan suatu acara yang besar, bagaimana itu di dalam. Jadi langsung aja terjun ke lapangan kita buat. Jadi interaksi apa. Bahkan pernah juga ke ladang ya mereka ini? Pernah. Jadi kita juga pernah bawa ke ladang. Ke ladang itu nanam padi. Ada juga yang panen padi. Panen padi ikut juga? Ada juga kita bawa lagi ini nyadap karet. Ada juga kita bawa. Itu kita jual semua paketnya. Ya. Nah, jadi mereka walaupun bayar kecil, tapi langsung ke yang punya. Iya, baik. Ini menarik sekali ya, Bang Darwin. Ditahan dulu, kita masih punya segmen berikutnya lagi ya, pemirsa. Apa komentar warga tentang sosok penggagas ekowisata di Desa Batu Katak, Langkat, Sumatera Utara ini? Yuk kita lihat tayangannya berikut ini. Abang itu ya bisa dibilang untuk sebagai leader bagus untuk menghidupkan masyarakat, menggairahkan perekonomian ini, menggairahkan pariwisatanya, itu bagus. Dia percaya diri akan bisa maju, berkembang. Jadi Darwin ini juga banyak menginspirasi orang di sini yang akhirnya tidak membangun jadi membangun. Kalau memang dia perjuangannya luar biasa memang dari dulu. Dia setahu aku dia belum pernah mendapat apa-apa. Itulah untuk masyarakat, untuk memajukan masyarakat Dusun Batu Katak ini. Ya, Bang Darwin, warga itu dulunya ada yang beberapa yang merambah hutan juga ya. Padahal ini kan termasuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, ini kawasan yang ketat konservasinya. Iya, iya. Karena ini hulu begitu ya Bang ya, ini Iya. mata air berasal dari hutan sini. Iya. Nah, ini bagaimana dengan sekarang gitu? Apakah Abang dulu pernah menghadapi mereka? Terus bagaimana cara Abang menghadapi mereka sehingga mereka sadar begitu? Sekarang dengan yuk kita sama-sama bisa dapat uang kok, tapi dengan konsep ekowisata. Iya. Ya memang tidak gampang mengajak para pelaku illegal logging atau poaching ya, perburuan. Itu tidak gampang memang. Tapi untuk start awal dulu saya rekrut mereka menjadi tim saya di pengembangan ekowisata ini. Itu triknya ya? Ya. Jadi di dalam kepengurusan inti itu ada 2 orang pelaku illegal logging. Baik. Dan sampai sekarang mereka udah berhenti. Sudah bertobat ya? Udah bertobat. Jadi itulah trik-trik yang kadang-kadang memang tidak bisa diterima dengan akal sehat kan gitu. Tapi saya yakin mereka bisa, dan di saat kita membuka ini semua mereka tetap support ya, bahkan ada yang pelaku-pelaku perburuan pun berhenti juga. Berhenti juga. Dan saya kadang itu membawa tamu-tamu mancanegara ini ke daerah mereka. Jadi saya libatkan mereka beraktivitas. Jadi saya kasih gajinya dari budget tracking. Saya bertanya, lebih enak duit ini atau duit berburu atau duit nebang? Mereka bilang lebih enak ini duitnya, kan gitu. Karena langsung tamu ngasih tip juga kan kayak gitu. Iya. Di saat itu mereka semangat, tapi kendala saya di situ
mengenai kedatangan tamu dari mancanegara ini kan belum terlalu rutin datang kemari. Nah, jadi saya hanya mengandalkan tamu-tamu kita yang balik dari sini, berbicara apa adanya di tempat mereka. Baik, ngomong-ngomong ini berarti kekuatan promosi Bang Darwin, silahkan jika pemirsa yang ada di seputaran Medan, Binjai ya, Kabupaten Langkat dan sekitarnya yang tidak begitu jauh dengan kita atau dimanapun berada karena ini siaran di seluruh Indonesia nih, Bang Darwin, jika ingin kesini nih, ini eranya medsos, silahkan. Kalau saya Proxton, yaitu Facebook saya dari awal mengembangkan ekowisata Batu Katak. Ya, Proxton ya, Batu Katak. Iya. Itu Facebook, Bang, Instagramnya juga sama? Instagram Darwin Ginting. Dan banyak juga sih tamu yang bertanya websitenya mana Darwin gitu. Tapi saya berkata website saya sedang berjalan. Jadi mana ya kamu gitu kan. Nah, silahkan ceritakan di Batu Katak ini apa adanya, jangan dilebihi, jangan dikurangi. Kalau bagus bilang bagus, kalau jelek bilang jelek. Nah silahkan aja beritahu ke seluruh kawan-kawan seluruh dunia. Gitu. Saya handle di sini tanpa komplain. Wah, itu cuma janji. Tenaga marketing tuh, marketing internasional. Terakhir Bang Darwin untuk menutup Selasar Budi episode kali ini, silahkan pesan Abang untuk para pelestari lingkungan atau warga ya. Karena kan memang alam ini jika kita jaga dia juga akan memberikan kita sejuta manfaat. Silakan Bang Darwin. Jadi saya hanya berpesan terhadap masyarakat kita ataupun di masyarakat yang di lain-lain daerah gitu ya, bahwa membangun ekowisata ini adalah suatu hal yang mulia karena kita bisa mendapatkan rezeki dari situ, bisa juga memberikan pendidikan, ya kan, membuka wawasan. Dan satu prinsip saya selalu yaitu bagaimana yang tidak cantik dan indah itu kita bisa membuatnya menjadi indah dan berkah. Jadi bagi saya dan pesan saya untuk kawan-kawan semua para pelaku penggiat wisata ataupun konservasi, ya jangan menyerah aja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mengundang tim Selasar Budi loh ke tempat yang asri ini. Mudah-mudahan niat baik tadi, niat yang tulus tadi dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dengan sejuta berkah yang pasti dari alam ya. Menjuah-juah, bujur melalang. Ya pemirsa, demikian wawancara saya bersama salah seorang penggagas konsep ekowisata di Desa Batu Katak, Langkat, Sumatera Utara, yaitu Bang Darwin Ginting yang begitu tinggi semangatnya dalam merubah pola pikir masyarakat yang tadinya menebangi hutan menjadi melestarikan hutan. Ya, pemirsa jangan lupa untuk selalu saksikan Selasar Budi. Saya Rahma Mandasari pamit. Mari jadikan diri bermanfaat bagi orang lain dan juga alam. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh